inna ala kulli ahli baitin bi kulli amin al-hiyatin wa qala aydan man kana lahu sa'atan wa lam yadah fala yaqrabanna musallana al-hadis mananallahu ala bidhaqatil muradin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadiratullah Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyat lahiriah batiniyah, yang mudah-mudahan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu asbab atau wasilah Allah mendatangkan sebuah keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita tetapkan dan curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Habibana Karim Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at khusus, dan umumnya untuk kita semua selaku umat dan pengikut, yang mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat jumlah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati orang tua saya, para sepuh, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul bersama, yang mudah-mudahan pula diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijembarkan milk rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa ala nikmatillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bertatap wajah muhasabah dalam rangka tolak ilmu walaupun pembukaan bahagia. Jadi kitabnya belum dibawa, kitab yang biasa kita pakai. Jadi khusus dari malam ini konsepnya kemarin infonya sekaligus halal lebih halal, pertemuan pembukaan pengajian. Mudah-mudahan kita kembali lagi ke laptop ini untuk menanam amaliyah kita selama setahun yang kedepannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang dimulai pada kesempatan malam ini sampai kedepannya Allah membalas dengan beribu-ribu bahkan berjuta-juta pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengharapan kita mudah-mudahan kita dipertemukan kepada Allah di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang, walaupun sudah ramai bagi 2030 satu tahun 2 kali Ramadannya, Januari dan Desember. Yang punya pegawai agak bingung juga, THR setahun 2 kali berarti. Ya mudah-mudahan perjuangan kita tiada lain untuk memakmurkan ilmunya Allah, memakmurkan agamanya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa pula kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah talab ilmu Bapak-bapak, pahala yang luar biasa, perkara yang tidak perlu mengeluarkan dan menggunakan biaya, tapi luar biasa pula godaan yang itulah talab ilmu. Dalam satu riwayat kata setan, kata iblis, silahkan mau sholat mangga, silahkan mau puasa sunnah mangga, silahkan mau tadarus Quran, tapi jangan tolak ilmu, titik, kata setan. Karena apa? Dikala seseorang yang sholat tanpa ilmu, alhasil pasti sholatnya akan bermasalah. Seseorang yang berpuasa tanpa
memasuki ilmu, alhasil puasanya pun akan bermasalah. Maka dalam kitab Jam'ul Qaul, tidurnya orang yang berilmu dibanding ibadah orang yang tanpa ilmu, itu lebih baik tidur orang berilmu dibanding orang yang beribadah tanpa ilmu. Makanya pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan jadi sebab dengan tolak ilmu ini, pertama niat kita lillah karena Allah, niat kita semata-mata untuk menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita, niat kita semata-mata hanya untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula berkahnya tolak ilmu ini, keluarga kita, saudara kita, putra-putra kita, istri kita mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan istri yang salehah, putra-putri yang soleh dan soleha, keluarga dan rumah tangga kita menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan luar biasa diuji, Pak. Palestina sedang habis-habisan digempur oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga tanah suci Al-Aqsa dari gempuran-gempuran para Zionis Israel. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena bukan satu solusi, Pak. Hari ini sedang ramai trending topiknya, warga Palestina akan dialihfungsikan ke Indonesia. Itu sama dengan mempermudah Israel untuk menduduki Palestina. Gitu. Jadi konsep kita hari ini hanya bisa mendoakan, Pak. Karena kalau kita mau berjihad ke sana, pastinya kan, Pak, ada patokan hukum, ada peraturan. Sekarang kita hanya rakyat biasa, negara yang sebegini besarnya pun tidak bisa bergerak apa-apa karena ada aturan mainnya. Nah, jadi konsep kita hari ini, bahkan Quran pun sudah mengatakan sampai kapanpun Al-Aqsa tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh Zionis Israel. Maka hari ini adapun saudara kita yang meninggal di sana, itu sudah aku yakin adalah orang-orang yang disahihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita tidak dipertanyakan di yaumil kiamah nanti, Pak, minimal kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga mereka yang telah pergi ke Allah, datang ke Allah, dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas beberapa pembahasan karena selesai kemarin Ramadan, Pak, maksud Idul Fitri, pasti para panitia alhamdulillah setelah kemarin mendengarkan dari hasil zakat fitrah, bahkan pembagiannya pun luar biasa, Pak Haji. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah baik, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi, bisa lebih luar biasa lagi. Namun terkhusus para pengurus masjid, bukan hanya selesai di Ramadan dan Idul Fitri aja, Pak, karena sebentar lagi akan menghadapi Idul Adha. Mau tidak mau panitia harus berperang kembali. Sesungguhnya kalau dari Ramadan itu sesungguhnya kegiatan berturut-turut, Pak. Ramadan, Syawal, berarti Idul Fitri, istirahat 1 bulan, bukan istirahat sih, menyediakan cara dan menyediakan harus seperti apa kegiatannya menghadapi Idul Adha. Selesai Idul Adha harus menghadapi tanggal 10 Muharram, Asyura. Itu adalah hari yatim sedunia, Pak, yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara masalah panitia, berturutan itu kegiatan. Mau tidak mau harus dilaksanakan, apalagi tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, hari lebaran yatim. Karena itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak besar, setidaknya para panitia dan pengurus bisa untuk memperjuangkan anak yatim. Kalau di kami, Pak,
Untuk satu Muharram itu warga disediakan ceng-celengan, Pak. Jadi Muharram tahun kemarin diberikan, Muharram tahun yang akan datang itu dibuka, Pak. Jadi kan terkadang kan Pak, ada yang ingin ngasih kecil, terkadang suka malu, Pak. Gitu. Makanya kan kalau dimasukkan ceng-celengan itu nggak bakal ketahuan, Pak. Alhamdulillah untuk tahun kemarin itu dapat 25 juta. Kita dibagikan semua harus dihabiskan untuk yatimnya. Untuk yatim ya, artinya kita sehari-hari nggak bisa, ya minimal lah setahun sekali kita ngasih untuk yatim, karena memang tanggal 10 itu sudah dijadikan dilakukan oleh ulama sebagai hari raya atau lebarannya anak yatim, karena tanggal 10 itu peristiwa yang sangat luar biasa. Diturunkan ya Kanjeng Nabi Adam beserta Siti Hawa menurut sejarah pada tanggal 10 Ashura atau 10 Muharram. Terus menurut satu riwayat Kanjeng Rasulullah SAW diciptakan nurnya, cahayanya, yaitu bertepatan tanggal 10 Ashura. Terus ditenggelamkannya Fir'aun pada saat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dikejar di yang sekarang jadi Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 Ashura atau 10 Muharram, dan termasuk pembantaian cucu Kanjeng Rasulullah SAW Sayyidina Husain terjadi tanggal 10 Ashura yang disebut sebagai tragedi Karbala. Maka disitulah kita sebagai umatnya Kanjeng Rasul membuktikan syukurnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala berbagi di tanggal 10 Muharram. Adapun sekarang kan kalau dibagikan ceng-celengan terlalu mepet. Ini cuma metodenya, nanti panitia bagaimana lah gitu. Untuk sekarang ini, untuk kedepannya baru kan kita. Nah, adapun untuk yang akan kita hadapi sekarang adalah Idul Adha, yang pasti identik dengan hewan kurban. Dari mana datangnya? Fasholli lirabbika wanhar. Al-Qur'annya Allah berbicara fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah sholat fasholli, dirikanlah sholat rabbika terhadap Allah, terhadap Tuhanmu. Wanhar, dan laksanakanlah kurban. Itu dasar referensinya, Pak. Perintahnya. Kita belum bicara hukumnya nanti. Diperkuat oleh Kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, termasuk hadis yang sahih. Ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin bi kulli amin adhiyatin. Ya ayyuhan nas, hei wahai manusia, kata Rasulullah, inna ala kulli ahli baitin bi kulli amin adhiyatin. Disunahkan tiap-tiap baitin rumah kalian bi kulli amin, di tiap-tiap tahun apa ada hiyatin berkurban. Itu redaksinya, Pak. Redaksi referensi hukumnya. Jadi pada dasarnya sunnahnya muakkad, Pak. Satu sunnah yang mendekati kategori wajib. Gitu. Kalau kita harga kambing sekarang anggaplah 2 juta, Pak. Ada uang 2 juta. Tapi keluarga sakit bisa buat kurban, ya udah nggak usah kurban, Pak, keluarga aja diurusin. Nggak dosa hukum gitu. Tapi kalau kira-kira keluarga sedang sehat, ada untuk makan besok, terus dibelikan kambing masih bisa, ada sisa buat besok, maka itu hukumnya wajib. Jadi gitu. Jadi ada kalimat ala kulli ahli baitin. Yang dimaksud Kanjeng Nabi setiap rumah Pak, itu bukan berarti tiap rumah masing-masing, Pak. Yang motongnya artinya setiap rumah selagi memang orang itu mampu, maka kita kumpulkan di satu tempat, karena kata Nabi, kata Rasul, memberikan kebahagiaan terhadap orang miskin, fakir miskin, itu termasuk bagian ibadah yang luar biasa. Misalkan kita kumpulkan di masjid, setidaknya orang-orang yang seharinya tidak makan daging melihat kambing di masjid, mereka akan merasa bahagia. Oh, setidaknya pada saat setelah pemotongan saya masih kebagian nih. Memberikan satu kebahagiaan terhadap sesama itu bagian dari ibadah yang luar biasa. Maka hakul adat di kita selalu dikumpulkan di satu tempat, Pak. Rata-ratanya di masjid dibentuk kepanitiaan.
Bagaimana bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban tapi tidak mau mengeluarkan kurban? Tegas Kanjeng Rasul dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Pak. Man kana lahu sa'atan, man barang siapa kana lahu sa'atan yang mampu mengeluarkan kurban, walam yada, walam yadha, tapi orang tersebut tidak mengeluarkan palat ya Rabbana, tidak mengeluarkan terhadap kurbannya, maka kata Nabi, musolana, jangan pernah mendekati terhadap sholat. Jadi orang yang mampu mengeluarkan kurban tapi tidak mengeluarkan kurban, maka kata Nabi, jangan pernah mendekati sholat. Artinya apa? Orang yang mampu tidak mau mengeluarkan kurban, percuma pas sholatnya. Ada banyak segelintiran saudara kita yang tidak mampu, membutuhkan makan daging, Pak. Kita mampu mengeluarkan, kita tidak mengeluarkannya. Maka kata Nabi, fala yuqrabanna musolana, jangan kau dekati sholat. Seperti itu berarti otomatis sholat kita tidak ada gunanya. Masih banyak orang yang sakit di sekeliling kita. Kita mampu untuk memberikan, sedangkan kita istiqomah ibadah, tapi tidak memikirkan hablu minan nas. Kata Allah, hablu minallah wa hablu minan nas. Itulah redaksi hukum, awal hukum Qur'annya dan awal hukum hadisnya. Nanti akan kita referensikan dalam bentuk hukum fikihnya, Pak. Kurban, Pak. Sunahnya itu, Pak, sunahnya dikala kita kurban itu si sohibul kurban, sunahnya lihat pemotongan itu, Pak. Maaf, hari ini sudah banyak rumah potong, Pak. Kita terima beres tanpa melihat. Sunnahnya itu kita melihat pemotongan itu. Bagaimana kalau kita sedang di luar kota, hari ini kan tidak terbatas, Pak, ya, bisa melalui video call. Itu termasuk sunnahnya. Sunnahnya kesananya dalam bentuk akad jual beli, Pak, hati-hati. Ini akan bermasalah di hukum akad jual beli, Pak. Dikala kita beli kambing ataupun sapi, harus ada akad jual beli, Pak. Kita bukan jual beli sasa atau garam, Pak, bersangkut dengan urusan ibadah. Dikala kita beli kambing, maka harus ada ijab qabul, Pak. Misalkan harga kambing 3 juta, maka dari si penjual, Pak Haji, saya menjual kambing ini harga 3 juta ke Pak Haji, dibayar kontan. Maka wajib dijawab oleh kita, kalau mau panjang maka, kalau mau hanya sebatas qabil tuh selesai. Atau kata panjang, saya beli kambing dari Mamang seharga 3 juta dibayar tunai. Itu ijab qabul, hukumnya wajib, Pak. Bagaimana kalau tidak ijab qabul? Masalah pemotongannya, dagingnya bisa dimakan, Pak, halal dimakan. Tapi hukum kurbannya yang akan bermasalah tidak jadi, Pak. Jadi ijab qabul yang harus kita perhatikan. Satu, ijab qabulnya, Pak. Jadi dikala kita beli kambing harus ada jual beli, akadnya, Pak. Seperti itu. Kalau pertanyaan, kalau yang jualnya nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita ajarkan. Mamang ngomong gini ya, supaya ngikutin kita. Kita ajarkan daripada itu bermasalah. Jadi kalau seandainya ijab qabulnya bermasalah, Pak, itu hukum kurbannya jadi sedekah biasa. Jadi hukum sedekah, bukan jadi hukum kurban. Nah, seperti itu. Satu. Kedua, yang kita lihat si binatang ini, Pak, yang mau kita beli itu harus hati-hati. Dalam kitab itu, jangankan cacat, si kambing atau si sapinya itu sakit mata, Pak, itu sudah biasa, Pak. Mau dilaksanakan kurban atau pelaksanaan akikah, kalau kambingnya suka ada, Pak, bahasa Sunda itu cileh, Pak, cileh, kotoran itu, berarti kan bermasalah, sakit, itu biasa. Apalagi sampai kakinya patah. Makanya pada saat kita menjatuhkan kambing itu harus hati-hati itu, Pak. Kambing normal, sehat. Pada saat kita jatuhkan, udah patah. Selesai pakai aja gitu, Pak. Karena cedera, Pak. Kategori nggak sehat jadi. Makanya harus hati-hati. Jadi lihat dulu kambingnya sehat atau enggak, jalannya normal atau enggak. Ya, yang namanya pembeli ada kata-kata itu, Pak, ya. Pembeli itu
diibaratkan Pak Haji sebagai tuan. Ya terserah pembeli, mau dibawa dulu, mau dilihat dulu jalannya normal atau enggak, nggak jadi masalah. Kalau yang jual kan selarinya bagus-bagus aja Pak, gitu. Dan setelah ini karena berurusannya dengan hukum Pak, dilihat dulu sehat atau tidak. Kedua, tanyakan usia Pak, usianya masih belum 1 tahun. Yang kita takutkan walaupun badan besar, kalau belum masuk 1 tahun itu belum masuk kategori sah untuk kurban atau akikah. Kita paksakan usia 8 bulan, maka hukumnya jadi sedekah biasa. Seperti itu, gak sah kurbannya. Pahala kurbannya kenapa? Dilihat biasanya yang giginya udah kopong itu dipatokkan usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau kita pas lihat giginya ternyata udah kopong, udah yakin itu sekitar 1,5 atau 2 tahun, berarti udah lebih dari 1 tahun sudah cukup itu. Kalau kita mau melihat ke sana. Adapun misalkan kata yang jual, ini udah 1 tahun Pak Haji, tapi ternyata 8 bulan. Berarti kan larinya nipu itu Pak. Itu mah urusan dia. Toh kita mah sah hukum kurbannya. Adapun urusan penipuan, urusan yang jual. Makanya kita harus teliti dari sini. Kalau memang hewan kurbannya ini udah mencakup kategori 1 tahun, maka sah. Kalau yang pong-pong itu 1 tahun sampai 2 tahun. Pertanyaan, kurban itu harus kambing laki-laki atau sapi laki-laki atau perempuan? Tidak ada keterangan baik Quran, apalagi Quran Pak, maupun hadis. Bahkan dalam bentuk kias ijma ulama, tidak ada yang menjelaskan kurban itu harus laki-laki. Perempuan gak apa-apa. Kalau laki-laki badannya kurus, buat apa? Yang diatur oleh ulama adalah kegemukannya dan kesehatannya. Kalau yang perempuan memungkinkan lebih gemuk, sekarang ada kambing kacang lebih kacang. Terus ada kambing yang perempuan lebih gemuk dari kambing itu, gak apa-apa. Yang perempuan. Kenapa tidak dianjurkan perempuan, sekarang lebih disunahkan itu yang laki-laki? Karena kalau pemotongan yang perempuan ditakutkan adalah reproduksi gak ada Pak. Di sana larinya sebenarnya, maka hakul adabnya sekarang laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau memang kita punya kambingnya, saya punya kambingnya perempuan, ya udah nggak apa-apa Pak. Terus kita punya nominal uang, misalkan Pak, biasanya akikah laki-laki harus berapa ya? Kan kalau perempuan agak miring harganya. Punya uang 3 juta, ternyata kalau diberikan buat yang perempuan harga cuma 1,5 juta, berarti dapat 2 Pak. Ya udah pakai perempuan aja. Daripada kita beli yang laki-laki 1 dapat 1 terus punya hutang 1. Lebih baik kita yang 3 juta ambil yang perempuan, selesai urusan akikahnya. Betul. Gitu. Jadi tidak harus kambing laki-laki. Nah ini jangan. Jadi yang perempuan pun nggak apa-apa. Kecuali yang perempuannya jadi lagi hamil, jangan itu Pak. Udah bahaya itu Pak. Besar gitu. Jadi hati-hati dari bentuk kecacatannya, dari kulitnya dilihat, takut ada apa bahasa kita koreng-koreng yang kayak gitu dilihat. Terus suka ada yang kakinya agak pincang atau ekornya Pak, suka ada yang kuntung ekornya. Kalau memang kuntung bawaan lahir, kata yang jual itu bawaan lahir ini jadi masalah. Yang jadi masalah itu karena kuntung ekornya itu kuntung karena penyakit Pak. Nah itu yang akan jadi bermasalah. Menurut hukum, jadi pemotongannya halal, bahkan dagingnya, cuma jatuhnya sedekah sunnah biasa, bukan jatuh berkurban seperti itu. Jadi itu saking wajibnya, saking ingin pelaksanaan kurban, kita suka ada ini Pak, patungan sapi. Dan kalau sapi itu 7 orang baik, tapi kalau kambing itu 1 orang. Karena pertanyaannya bidah atau tidak? Tidak Pak, di zaman Kanjeng Rasul ada. Jadi karena saking ingin pahala, luar biasanya pahala kurban, Sayyidina Bilal Pak, orang yang pertama diperintahkan oleh Kanjeng Nabi melaksanakan adzan, saking beliau ingin melaksanakan kurban, karena memang Sayyidina Bilal termasuk sahabat yang memang kategori miskin Pak. Itu setiap tahun beliau tuh kurban dengan ayam Pak, dengan ayam.
Maka dari situlah karena Kanjeng Nabi melihat patokan itu, akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan terhadap Sayyidina Bilal dan sahabat yang lain, dikala kalian ingin kurban, laksanakanlah bersama-sama. Maka patungan pada saat itu, kalau kita kan sapi, pada saat itu pilih unta. Jadi yang udah ada di sana. Berikutnya, ini akan jadi polemik Pak di kurban. Yang kurban makan daging kurban. Motong dengan kurban. Ustaz, saya pahalnya satu ya. Nah itu konsepnya boleh Pak. Nanti kita lihat dulu patokan hukumnya, runtutan hukum. Kata Nabi, daging kurban itu satu dibagikan ke fakir miskin, 2/3 Pak. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk pengurus, yang disebut amilin biasanya. 1/3 itu untuk yang sisanya kurban. Boleh. Yang mana kurban sunnah, Pak? Kurban sunnah. Awas, jangan sampai kurban wajib. Kurban wajib yang mana? Kurban yang dinadarkan, Pak. Sebulan sebelum datang Idul Adha, kita ngomong ke keluarga, "Mah, kalau punya uang 3 juta mau beli kambing." Punya duit 3 juta. Seminggu lagi ke Idul Adha, maka hukumnya itu jatuh ke kurban wajib. Maka sahibul kurban dilarang makan daging kurban itu. Sahibul kurban nggak boleh, karena jatuhnya kurban wajib. Ada lagi yang jatuh ke wajib. Kita bawa kambing, Haji bawa kambing ke rumah, ada yang nanya, "Haji, kambing buat apa?" "Buat kurban." Maka secara hukum itu nadar, Pak. Terjadi. Jadi jatuhnya kurban wajib. Maka nggak boleh kita makan. Betul. Atau belum bawa kambingnya, kita lagi jalan, ada yang nanya, "Ustaz, Haji mau kemana?" "Ke tempat kambing. Saya mau beli kambing buat kurban." Kambingnya belum ada, Pak. Kita mau baru berangkat mau beli. Kita udah ngomong kayak gitu. Itu jatuh kurban najar, wajib hukumnya, Pak. Maka dikala pemotongan, kita nggak boleh makan daging yang jelas. Kekeh, misalkan kekeh kita pengen makan daging kambing, kekeh, maka dipikir bisa, Pak, sistemnya dibarter, Pak, ditukar. Misalkan si A jadi jatuh kurban wajib nada, si B pun jatuh kurban wajib nada, maka misalkan si B minta pahanya, si A minta pahanya, itu ditukar. Nah, itu boleh seperti itu. Kalau tidak seperti itu jatuhnya haram, Pak Ustaz. Gitu. Bagaimana akikoh? Beda kan dengan hukum akikoh, Pak? Kalau akikoh, misalkan Bapak mau akikoh, beda, Pak. Di sinilah terjadi polemik, Pak. Kata Ustaz, dan bukan kata Ustaz, kali kata orang-orang, kalau belum aku akikoh nggak boleh berubah. Itu polemiknya seperti itu. Kalau belum akikoh nggak boleh berubah. Kata siapa? So, akikoh itu kewajiban siapa? Akikoh kewajiban orang tua, Pak. Kurban kewajiban individual. Jadi, dikala kita punya anak, lahirlah anak, kita punya rezeki, itu kewajiban kita untuk akikohkan, bukan kewajiban anak kita. Sudah ada di adat kita, Pak, anaknya udah besar, udah usaha, nanya ke bapaknya, "Pak, saya udah diakikohin belum?" "Belum." "Ya udah, saya akikoh sendiri aja." Itu hukumnya sebenarnya jadi kurban biasa, Pak. Karena yang wajib akikohkan bukan dirinya, tapi orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mampu, selamat. Tapi kalau orang tuanya mampu tidak melaksanakan akikoh, itu yang jadi bahaya, Pak. Tidak usah. Nah, misalkan, orang tuanya mengakikohkan anak yang baru lahir, Pak, atau nggak baru lahir, anak udah 1 atau 2 tahun baru diakikohkan. Punya anak 5 misalkan, Pak. Yang kelima ini baru lahir, baru 2 tahun usianya, diakikohkan oleh kita. Maka hukumnya yang mengakikohkan berarti orang tuanya haram, nggak boleh makan dagingnya. Yang diakikohkan berarti anaknya, nggak boleh makan dagingnya. Pasti anak kecil bakal makanlah anak kecil. Termasuk anak yang lain, Pak. Selama si anak yang lain, misalkan anaknya 5, berarti 4 orang ini anak. Selama masih diberikan nafkah oleh bapak, haram untuk makan daging itu. Selama masih diberikan. Ternyata punya anak yang 5, yang 1 udah nikah, Pak. Berarti udah tanggung jawab kita, kan? Tanggung jawab suaminya. Nah, yang udah nikah ini baru diperbolehkan. Seperti itu.
Selama anak yang masih tanggung jawab orang tua itu, dikala kita menghakikatkan anak yang lain, hukumnya nggak boleh. Pengen makan ternyata usul fikih memperbolehkan, tapi jangan terlalu banyak Pak. Yang dimakan itu hatinya saja sedikit, hatinya. Hatinya doang Pak, belah pimpin mah, hatinya aja. Nah, itu kalau kebab pagi kok, ya seperti itu Pak. Jadi harus ada kehati-hatian seperti itu. Jadi hukumnya itu. Jadi kalau untuk kurban itu tidak itu wajib atau enggak? Kasus Ustaz, gimana caranya supaya nggak jatuh ke wajib? Ini Pak, jatuh. Pak Haji mau kemana? Insya Allah saya mau ke tempat apa? Ke tempat kambing yang jualan kambing. Insya Allah saya mau korban. Kata insya Allah di bawah Pak. Kata insya Allah, kecap insya Allah yang bawah. Maka kata orang dulu sering mengatakan orang itu benar dan salah bagaimana ucapannya. Ucapannya nggak bermasalah Pak. Haji mau kemana? Insya Allah saya mau ke tempat kambing mau kurban. Itu tidak mau jatuh ke wajib ya. Itu jatuhnya sunnah. Kalau bapak ke Ustaz, saya mau kurban nanti saya minta pahanya ya, boleh. Jadi kecap insya Allahnya bawa Pak. Insya Allah kan, kalau insya Allah itu kalau Allah menghendaki Pak. Kalau ada rezekinya berarti, kalau kita sehat berarti kan gitu. Jadi sesuatu yang belum pasti karena ditempelkan dengan kecap insya Allah. Jadi kecap insya Allahnya harus dibawa. Jadi nggak repot kalau kita ngaji Pak. Tahu strateginya gitu. Insya Allah. Ya seperti hal ini. Kalau saya hasil nagih hutang, saya mau ngasih fakir miskin. Itu kan hukumnya sunnah Pak, ngasih fakir miskin. Ternyata hasil nagih hutang Pak, maka jadi wajib kadang-kadang. Wajib, kalau nggak dikasih maka hukumnya dosa. Wajib orang yang tidak mengeluarkan nadar itu wajib puasa 3 hari berturut-turut. Tidak mampu untuk puasa berturut-turut, maka wajib memberikan makan fakir miskin sehari 60 Pak. Hitungannya satu orang itu 1 mud, 1 liter lebih segelas, berarti anggaplah 60-70 liter. Seperti itu. Tapi kalau kecap insya Allah dibawa, insya Allah kalau saya hasil nagih hutang 2 juta, saya mau ngasih fakir miskin. Hasil Pak nagih hutangnya, nggak ngasih, ya dosa Pak. Insya Allahnya dibawa. Tanya nadar sama niat bedanya? Beda. Kalau nadar di lisan Pak, kalau niat di hati. Gitu. Sekarang Bapak gini, di hati nih. Tahun depan mau kurban, tapi di hati Pak, belum diucapkan. Pada saatnya kita punya uang buat beli, tapi kan kita ucapkan. Kita nggak malam-malam nggak kurban, itu hukumnya nggak apa-apa, karena belum terucapkan. Bahkan nadar itu harus ada saksi, harus di hadapan orang gitu kan, maka hukumnya nadar. Itu ucap Pak Gugun dia mah ditraktir makan, itu nadar hukumnya Pak. Kalau saya punya rezeki, saya mau traktir makan jamaah, punya rezeki, wajib. Jadi nadar itu diucapkan, kali hati itu niat. Gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi belum akikah pun, kalau memang kita mampu Pak, harus kurban. Adapun akikah itu urusannya orang tua kita Pak. Kalau kita tidak diakikahkan sama orang tua kita tanya aja Pak, kenapa nggak akikah dulu? Karena nggak mampu, ya selesai perkaranya. Pak, kenapa nggak akikah? Lupa misalkan, uangnya ada, dosa. Ya udah tuh akikahnya sekarang aja. Lihat dulu Pak, lihat dulu kategori si anaknya udah akil balik dulu. Karena ada batas Pak. Untuk akikah itu ada batas. Enggak misalkan anaknya udah punya rumah tangga, ya udah papa dulu lupa akikah udah sekarang kamu akikah, nggak bisa. Batasnya sampai akil balik. Gitu. Adapun pada saat daripada kita dosa kita mau melaksanakan, tetap hukumnya itu jadi sedekah biasa, cuma ada pengharapan Pak untuk kita, karena dulu lupa nggak mengakikahkan anak, sedangkan posisi kita mampu, setidaknya ada pengharapan kita untuk memberi bakat. Adapun nanti urusan di sana itu urusan Allah sama kita.
Jadi gitu. Kalau akikah itu ada batasnya, nggak sampai misalkan apa si anak udah nikah tetap akikah kan. Jadi itu. Jadi kalau mau kurban mau akikah, memang sih benar kayak ada rumah kurban ya. Tapi kan sunnahnya kita harus lihat pemotongannya, harus lihat kawannya, hijau kobulnya seperti apa, sah atau tidak menurut hukum fikih seperti itu. Termasuk penyembelihannya, Pak. Ini akan bermasalah, Pak. Penyembelihan di kitab itu, Pak, Tahrizul Qulub karangan Al-Imam Al-Qurdi dijelaskan di sana. Menurut Imam Al-Qurdi, kamalau ropa'a sikin, kalimatnya sikin, Pak. Fa'a adaha fauran. Kalau yang potong ini pisau atau golok yang potong diangkat, Pak. Ini harus koron, Pak. Harus cukup kembali lagi ke sini, Pak. Kalau mau sistemnya ropaat diangkat misalkan. Ini kan lekat misalkan. Ropaat diangkat. Itu harus koron cepet-cepet, Pak. Bahaya soalnya kalau enggak koron akan berbahaya. Gitu loh. Ya kayak jadi masalah sih kita potong kejagalan juga kayak jadi masalah. Kalau jagal kan ini mereka emang buat makan dan urusan dengan hukum kurban kan, Pak. Ini kan urusan dengan hukum kurban. Ini harus koron, Pak. Enggak boleh ada durasi lama itu, Pak. Makanya kalau bisa di posisi kalau sekali itu rata-rata nggak bakal langsung putus, Pak ya. Karena kan ada 3 yang harus putus. Satu urat besar genggerong ini, Pak. Tenggorokan, terus kerongkongan, terus ada 2 urat nadi di sini, Pak. 2 urat nadi di sini. Nah ini harus putus. Yang lebih afdal itu menurut fikih 3-3-nya putus, Pak. Itu tingkatan bagus. Tapi menurut fikih kalau di antara 2 ini mau diputuskan antara kerongkongan sama yang satu aja itu sudah cukup. Tapi yang bagus semua. Kan kalau satu kali nggak mungkin, Pak. Harus kena dorongan lagi. Itu mah kalau metodenya ada yang ditarik, ada yang kebuat, terserah itu, Pak. Biasanya bagaimana biasanya kan, Pak. Nah ini kalau yang dorong ke Pak, jangan diangkat, jangan ropaat ini, Pak. Kalau tuh mau ropaat itu ada kalimat fa'adha fauran, harus dikembalikan lagi cepat-cepat. Seperti itu. Atau si pisaunya itu, Pak, atau pisaunya itu terlepas aja pisau. Pada saat potong kambingnya atau sapinya ngamuk misalkan, Pak, udah ketodot sekali gitu kan, ngamuk, terlepas, itu harus koron. Terlepasnya jauh misalkan, terlepasnya jauh, ambil pisau yang lain misalkan, jauh juga, itu nggak bisa, Pak. Harus koron. Ada durasi 5 menit kan terlalu lama ya, terlalu lama. Koron. Atau fa'akhadha ghairuha, yang tadi, atau mengambil pisau yang lain, jaraknya terlalu jauh, itu berbahaya. Kecuali qalabaha, atau si pisau itu terbalik pada saat motong, terbaliklah pisau itu lepas, itu harus cepat-cepat diambil, gitu. Karena waqata'aha tujuannya langsung dikala memang terlepas atau terbalik, waqata'aha langsung dipotong. Maka kalau terjadi poron langsung, poron itu bahasa kita langsung, Pak. Maka itu hukumnya halal. Karena yakin hikayat mustaqirohnya yang akan dipermasalahkan hikayat mustaqiroh, Pak. Bahasa kita ini hikayat mustaqiroh, nyawa. Dikala si kambing atau sapi dipotong, kan sudah 1 kali potongan itu, kalau terlalu lama udah nggak ada hikayat mustaqiroh, Pak. Sok suruh berdiri itu kambing nggak bakal bisa berdiri. Jadi hikayat mustaqiroh itu diperkirakan walaupun sudah dipotong, ini kambing masih bisa jalan, Pak. Berarti ada hikayat mustaqiroh. Kalau hikayat mustaqiroh masih ada, kita mau ngambil goloknya lama pun nggak jadi masalah, Pak. Kan kalau memang sudah dipotong gosok ini, Pak, apakah lagi udah 2 kali potongan, itu diperkirakan hikayat mustaqiroh nggak ada. Si kambing dan si sapi paling enggak gitu doang kan, bunyi gitu ngorok doang. Berarti sudah nggak ada hikayat mustaqiroh. Dikala si golok ini lepas, ini harus pohon buru-buru dikembalikan lagi ke posisinya. Jadi
Kalau memang posisinya yang tadi ropaah dipotong sekali, malah diangkat sama kita ropaah. Ini ada misalkan ngobrol dulu gitu kan misalkan. Kemana baru datang misalkan, kan ropaahnya lama ini. Baru didatangkan lagi, itu hukumnya haram. Gak sah pemotongannya. Dagingnya atau makan biasa aja. Tapi dalam kitab yang lain dijelaskan hukum dagingnya bangkai. Haram. Gitu. Ya, bangkai. Haram. Bangkai. Gitu. Jadi hikayat mustaqil yang kita kejar. Makanya yang motong itu harus benar-benar megang itu seperti itu. Ya kan sunnahnya kata Nabi si pisau si golok itu sebelum pemotongan harus diasah dulu. Gitu makanya kalau saya tuh tahun kemarin dipotong ada 7 ya kambing itu persediaan minimal 2 haji golok. Jadi dikala memang yang satu kita udah gunakan untuk 3 sapi, 3 kambing kita gunakan, itu santri biasanya kita suruh asah, yang satu kita pakai. Gitu. Jadi yang kita takutkan apalagi tenaga sapi kan besar. Jadi situ untuk masalah bacaan di kitab di fikih itu punya sunnah Pak. Yang terpenting yang wajib syarat yang motong itu harus orang Islam. Orang Islam. Cuma yang jadi masalah kalau memang tidak paham ilmu yang tadi Pak, takutnya terjadi ropaah, diangkatlah golok atau misalkan ini leher Pak, ada jeda nempel gini harusnya ini diangkat Pak, otomatis kan merenggang. Ini namanya ropaah. Ropaah ini nggak langsung dihantam lagi, malah diangkat aja terus. Dikala ropaah ini nggak buru-buru porong ke bawah, maka itu hukumnya bangkai. Haram daging. Tidak haram enak-enak banget Pak, dari dosa hukumnya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati seperti itu pemotongan. Itu wajib. Jadi itu kalau di pesantren itu biasanya prakteknya gitu ke bong pisang aja. Bong pisang gitu prakteknya kayak gitu. Karena jadi minimal 3 kali lah. Kalau mau metodenya ngangkat atau metodenya turun, itu metodenya minimal 3 kali lah. Pada saat mau turun 1 kali ke bawah, ditarik ke sini. Ini masih nempel, tarik ke sini, dikembangkan lagi 3 kali, baru kita angkat selesai. Gitu. Yang bagus 3 kali. Ada yang mengatakan lebih 3 kali dorongan tuh punya makruh Pak. Suka ada yang golot-golot gitu Pak. Itu makruh Pak. Ujit kita mengatakan, bedogna tadi asal lah itu ujit. Begitu. Kodok. Jadi kalau bisa 3 kali cukup. Itu pun tanpa ropa apa? Tanpa ropa asikin, tanpa diangkat. Jadi tetap nempel. Makin dalam, ya tuh ustadz yang motong mau berudah kena ganti, nggak kena ganti udah resiko itu Pak. Daripada hukum yang bermasalah nantinya. Terus berdetak. Jadi yang ditakutkan ya posisi itu. Ditakutkan posisi hijau mobil pembelian di posisi pada saat pemotongan itu. Pada saat pemotongan. Walaupun memang ada yang mengatakan makruh dipotong di kodot-kodot ini Pak. Cuma itu makruh Pak. Kurang pas gitu. Jadi kalau misalkan ada sapi suka ada Pak di TikTok, udah dipotong dia jalan lagi. Nah itu hikayat mustaqirohnya masih ada. Kemungkinan besar tenggorokannya udah putus, urat nadi yang 2 ini nggak putus Pak. Karena sebenarnya yang bermasalah yang cepat mati itu bukan tenggorokan Pak ini, napas ini ada di sini Pak yang 2 ini. Jadi bukan sapi kambingnya ajaib, bukan. Nah, kalau dia masih bisa jalan kayak gitu, berarti hikayat mustaqirah masih ada. Itu mah dibalikin lagi ke awal kita potongnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi masalah Pak. Jadi masalah itu mah, karena dia bisa jalan-jalan. Nggak haram itu hukumnya. Yang haram itu yang itu. Dikala si sapinya memang udah nggak jalan cuma misalkan sapi itu hanya bangun setengah badan, berarti kan udah nggak ada istilah hikayat mustaqirah itu. Si goloknya udah dilepas sama kita. Udah dilepas itu dipaksakin lagi, itu yang bermasalah. Makanya makanya kalau saya motong Pak, itu biasanya kalau saya 3 kali itu di depan Pak, di pinggir dan di depan, nanti kita balikkan lagi udah diputar aja ke belakang. Tok
lehernya, kepalanya nantinya juga bakal dipatahin juga kan. Minimal si kulit itu saya itu minimal diputerin. Setelah 3 kali, 1 ditarik ke atas, dikebawahin lagi. Kadang-kadang kita putar ke belakang. Nah, menjaga memang si urat nadi ini, Pak. Gitu. Setelah kan otomatis diputar gitu, mah pasti semuanya udah putus. Minimal coba patokannya yang 3 dulu. Jangan langsung yang 30 dilaksanakan terus tiba-tiba diputar, jangan gitu. 3 dulu dilaksanakan. Nah, seperti itu. Yang kira-kira seperti itu. Kan yang kurban mah nggak tahu apa-apa kan gitu. Kalau padua itu mengiki, kalau padua seperti itu. Jadi, adapun itu misalkan akikoh Pak ya, suka pakai payung, suka pakai kembang, itu ibadah terhadap janji Nabi Ismail Pak. Karena pada saat Nabi Ismail Allah merintahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya, seorang ibunya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, bahasa kita baru kita punya anak sudah dikorbankan. Karena kan Siti Hajar itu punya anak Nabi Ismail di usia 60 tahun. Jadi nikah lagi ke Siti Sarah itu malah duluan kanjeng Nabi Ishak lahirnya. Karena kan kanjeng Nabi Ibrahim istrinya 2. Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah istri kedua. Karena Siti Hajar udah lama nikah nggak punya anak-anak. Seorang istri, batin seorang istri mengizinkan laki Nabi Ibrahim untuk nikah lagi ke Siti Hajar ataupun pembantunya Pak. Ya Siti Hajar, dari Siti Hajar lahirnya kanjeng Nabi Ishak alaihissalam. Tidak lama setelah kanjeng Nabi Ishak lahir, nggak taunya kanjeng Nabi Ismail pun lahir di usia Siti Hajar waktu itu usia 60 tahun. Jadi saking lamanya nggak punya anak, sekalinya punya anak sudah disembelih Pak. Nah, gitu. Kalau kita enak amat tuh kan gitu kan. Nah, naluri seorang ibu ke Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, sebelum engkau sembelih anakku, izinkan dulu aku memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak. Di antaranya digunakan sisir Pak, dirapikan dulu rambutnya, diberikan minyak dulu, dipakaikan jubah warna putih. Makanya kan hari ini nggak mungkin api itu diberikan jubah, nggak mungkin Pak. Sudah disimpan kayak kain kafan itu Pak. Yang kafan itu sebenarnya jilbabnya di sana. Kalau payung itu pada saat penyembelihan itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah di tempat yang teduh Pak, di bawah pohon. Hari ini kan belum tentu setiap tempat ada pohon. Dikiaskanlah oleh ulama ke payung itu seperti itu. Jadi itu emang pelajaran bukan sunnah Nabi Muhammad, tapi itu sunnah Nabi Ibrahim dijalankan oleh kanjeng Rasulullah SAW. Seperti di hitan Pak, hitan itu bukan sunnah kanjeng Nabi Muhammad. Hitan itu pelaksanaan kanjeng Nabi Ibrahim, cuma diteruskan oleh kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kan Nabi Ibrahim itu di kitab anak di hitan itu di usia 80 tahun Pak. 80 tahun coba kira-kira Pak 80 tahun. Lihat ya tahu di sana. 80 tahun baru dihitan, cuma dalam satu keterangan pakai kampak dari surga. Nah, gitu. Dan jadi hitan itu pelaksanaan Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Muhammad telah meneruskannya. Begitu. Ya Pak, jadi pasti aku yakin pelaksanaan nanti kurban Pak ya di sini. Hati-hati dari itunya Pak, dijauh kukulnya, kambingnya, sapinya dilihat dulu dari segi pemotongannya, orang-orang yang ngerti hukum atau tidak. Jadi nggak sembarang main potong aja gitu kan, dilihat dulu gitu. Mudah-mudahan para pengurus Pak Haji bisa memakmurkan masjid dengan cara Idul Adha, penyembelihan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Mudah-mudahan siapapun orangnya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, ada milik rezekinya. Kan kalau kita gabungkan di satu tempat itu, ukhuwah Islamiahnya lebih luar biasa Pak, lebih mantap, lebih luar biasa persatuannya. Mudah-mudahan sekali lagi pada saatnya kita bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan para panitia sudah waktunya mulai bergerak hari ini Pak Haji. Karena kan kalau Ramadan itu kan ada tanggal 30 Ramadan Pak Haji. Kalau ini kan nggak ada. Jadi kan pelaksanaan itu tanggal 10, 11, 12, 13. Karena lebaran satu hari, 3 hari pasrah yang masih bisa pelaksanaan hewan kurban. Itu mudah-mudahan
Kita semua sekali lagi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, khusus umumnya untuk para jamaah semua. Mudah-mudahan jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sebesar-besarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ighfir lana dzunubana wa jami'al mu'minina wal muslimin al-ahya'i Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin fi dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.